Salam, puji Tuhan, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saya senang sekali bisa meluangkan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Di tengah hari-hari ini pandemi corona yang terus menyebar, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan, Injil tidak akan pernah berhenti diberitakan. Justru Injil harus terus diberitakan, lebih menular daripada virus corona. Siapkan hati saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan beri bagi kami kesempatan hari yang baru untuk menikmati kehidupan ini. Di tengah-tengah situasi yang membuat kami takut, khawatir, tidak leluasa melakukan apapun juga, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami diberkati, kami dikuatkan, kami ditolong, kami dihibur dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu biar firman Tuhan jadi rema, jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Malapetaka dan Rencana Allah. Firman Tuhan terambil dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban-korban sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang mendengar dan melakukannya, dia adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ayub adalah seorang pribadi yang luar biasa, yang memiliki kesuksesan baik dalam bidang rohani maupun juga dalam bidang jasmani atau lahiriah. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, yang pertama, Ayub memiliki karakter seorang yang saleh. Yang kedua, dia adalah seorang yang jujur. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang takut akan Allah. Dan yang keempat adalah dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Karakter ini tidak mudah didapatkan pada zaman Ayub, karena pada zaman itu ada banyak sekali orang Israel yang hidup tidak mengenal Tuhan atau hidup melupakan perintah-perintah Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada satu orang yang sungguh-sungguh membaktikan dirinya sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya yakin bahwa saudara dan saya juga rindu untuk memiliki kehidupan yang sama seperti Ayub. Nah, ketika Ayub memiliki saudara 4 karakter yang luar biasa ini, dia juga tidak terlepas dari seorang yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Kalau saya mencatat, menjumlahkan kurang lebih jumlah hewan atau binatang yang dimiliki oleh Ayub adalah 11.000 hewan atau binatang. Itu sebabnya dia adalah orang yang paling terkaya di bagian timur tanah Kanaan. Wow, ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dia sukses secara iman, karakter rohaninya luar biasa, tapi secara materi juga dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima saudara, saya mencatat bahwa Ayub ini adalah seorang bapak yang bertanggung jawab sebagai imam di dalam rumah tangga dia. Karena dia selalu menguduskan anak-anaknya setiap kali mereka selesai mengadakan yang namanya pesta menurut giliran anak-anaknya
laki-laki. Jadi saudara lihat, dia adalah orang yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan hati yang sungguh-sungguh mengasihi keluarganya. Walaupun dia menjadi orang yang sukses di tengah-tengah karir dan pekerjaannya, tapi dia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapa yang takut akan Tuhan dan mengasihi keluarganya. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh punya karakter rohani yang luar biasa dan sukses di dalam hal lahiriah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Nah, ini sebuah kebanggaan yang Ayub miliki dan membuat Ayub menjadi orang yang dihormati, orang yang dihargai pada zaman itu. Tapi tiba-tiba saudara, Allah ingin membuat Ayub menjadi orang yang lebih mengerti rencana Allah. Sekalipun firman Tuhan berkata bahwa dia sudah punya karakter-karakter rohani yang luar biasa, dia sudah punya iman yang luar biasa, dia sudah menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi Tuhan punya rencana yang lebih luar biasa lagi agar Ayub bisa melihat dan menikmati Tuhan secara pribadi dengan luar biasa lagi. Nah, rencana Allah selalu dimulai dengan proses yang harus dimiliki di dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub mengalami proses yang luar biasa sehingga Tuhan ingin membentuk karakter pribadi, pola pikirnya agar dia boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh melihat Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa. Saya mencatat ada malapetaka yang pertama yang terjadi di sini adalah saudara, ketika Allah mengizinkan iblis untuk menjamah apa yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama adalah saudara, harta kekayaan yang dimiliki oleh Ayub dalam sehari semuanya selesai atau semuanya habis binasa. Yang kedua saudara, apa yang dimiliki oleh Ayub saudara, yakni dia memiliki anak yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan punya rencana saudara, maka semuanya ini harus Tuhan intervensi dan Tuhan harus membuat Ayub mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Dalam sehari anak-anaknya semuanya meninggal. Ini bukan sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang sangat berat. Dan menurut saya ini sebuah ujian yang luar biasa yang harus Ayub alami di dalam kehidupan dia. Tapi saudara dan saya, ketika Ayub mengalami dua kejadian yang luar biasa ini, maka saya melihat bahwa ada respon yang luar biasa yang menjadi bagian Allah yang Ayub harus mengerti dalam kehidupannya. Apa rencana Allah dalam kehidupan Ayub ketika Allah memberikan malapetaka di dalam kehidupannya? Yang pertama saya mencatat adalah Allah ingin buktikan kepada iblis dan manusia bahwa Ayub adalah seorang pribadi yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara perhatikan ayat yang ke-20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, ini iman yang luar biasa, di mana Allah ingin menunjukkan kepada iblis dan manusia bahwa Ayub adalah orang yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dia kehilangan anak, dia kehilangan harta kekayaan, tapi saudara perhatikan, dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut atau berbuat yang curang di dalam kehidupan dia. Dia punya hati yang luas, dia punya hati yang rela kehilangan segala-galanya. Karena sebagai orang percaya, dia harus membuktikan bahwa dia adalah orang yang senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Apa yang dia miliki itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengambil, maka dia harus belajar mengucap syukur. Hari-hari ini mungkin saudara kehilangan sesuatu yang berharga dalam kehidupan saudara, dan saudara merasa bahwa Tuhan berbuat curang atau tidak baik dalam kehidupan saudara. Tapi pagi hari ini atau saat ini saya mau berkata kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah berbuat yang curang di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang luar biasa.
Dan respon kita harus luar biasa, di mana kita harus belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun itu, percayalah bahwa ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan sangat senang dengan sikap kita. Dan Tuhan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang membuktikan kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, saudara, ternyata Ayub juga adalah orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengucap syukur dalam segala hal, tapi iblis tidak berhenti untuk menguji Ayub. Ujian yang ketiga ini, saudara, adalah ujian yang paling berat. Kenapa? Karena kesehatan Ayub harus diambil. Firman Tuhan mencatat, saudara, bahwa Ayub adalah orang yang sungguh luar biasa. Tapi dalam satu hari, saudara, dia mengalami sebuah penyakit yang sangat mengerikan, sehingga membuat dia harus mendekatkan dirinya, saudara, di tengah-tengah abu. Atau dia tidak bisa ada di dalam rumah dia karena penyakitnya sangat mengerikan, penyakitnya sangat menderita. Saya mencatat kurang lebih, Alkitab mencatat di dalam pasal 7 ayat yang kelima tentang sakit penyakit Ayub. Ayub pasal yang ke-7 ayatnya yang kelima, firman Tuhan mencatat, "Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras selalu pecah." Kemudian yang kedua, saudara, pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-20. Ayub 19 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku." Kemudian, saudara, pasalnya yang ke-30 ayat 17 dan 30. Pasal 30 ayat 17 dan 30. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti." Ayat 30, "Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis." Dan yang ketiga adalah pasal 33 ayat 21. Firman Tuhan berkata, pasal 33 ayat 21, "Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar." Saudara lihat, firman Tuhan mencatat bahwa penyakit Ayub sangat mengerikan. Tapi saudara perhatikan, ketika Ayub mengalami ujian yang ketiga ini, yakni kesehatannya diambil, maka respon dia itu berbeda. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, "Maka berkatalah istrinya kepadanya, 'Masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah.' Tetapi jawab Ayub kepadanya, 'Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?' Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Saudara lihat bahwa Ayub adalah orang yang sungguh-sungguh saleh di mata Tuhan. Ujian yang ketiga ini membuat kesehatannya diambil. Dulu dia orang yang gagah, orang yang cakap, orang yang berduit, tapi dalam satu hari dia kehilangan semuanya. Tapi saya percaya rencana Allah lebih indah daripada rencana manusia. Dan ini membuktikan bahwa Ayub tidak mengutuki Allahnya, sekalipun istrinya berkata kepada dia bahwa engkau tidak perlu lagi bertekun di dalam kesalehanmu. Tapi Ayub menjawab dengan luar biasa bahwa kita harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, saudara, saya mencatat ternyata rencana Allah luar biasa dalam kehidupan Ayub, karena Allah ingin membuktikan kepada iblis dan manusia bahwa Ayub memang orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kadang-kadang, saudara, ketika kita ada dalam keadaan yang sukses, diberkati, sehat, baik, kita katakan dengan mulut kita, bibir lidah kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi coba, kalau kita menghadapi keadaan yang seperti Ayub alami, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita hanya mau menerima yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang tidak baik, kita katakan bahwa
Ini sesuatu yang jahat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi izinkan saya berkata hari ini kepada saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita orang percaya, itu tidak pernah lepas daripada rencana Allah, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi yang kedua, Allah ingin membuktikan kepada iblis dan manusia bahwa walaupun Ayub kehilangan kesehatan, tapi dia tetap menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini sebuah hal yang luar biasa, sebuah teladan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan lewat Ayub dan kita renungkan pada hari ini. Yang ketiga, saudara, Ayub mengalami sebuah pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan dia. Ketika dia menjalani sakit penyakit, maka teman-teman dia, sahabat-sahabat dia menuduh dia bahwa dia melakukan dosa dan kesalahan. Tapi saudara perhatikan, di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ketika teman-teman atau sahabat-sahabat daripada Ayub mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada Ayub, menggoyahkan iman dia, tapi justru di sini Ayub berkata bahwa seandainya Tuhan menguji dia, maka dia akan timbul seperti emas. Berarti saya menangkap saudara, yang ketiga, rencana Allah dalam kehidupan Ayub adalah karena Allah ingin membuktikan kepada iblis dan manusia bahwa Ayub memiliki iman yang tangguh. Dia sama seperti emas yang sedang dimurnikan oleh Allah. Kita tahu emas adalah sebuah benda yang sangat berharga. Tapi ketika dia diproses untuk menjadi sebuah benda yang sangat berharga, itu prosesnya harus dibakar berulang-ulang di api yang sangat panas, sehingga dia harus dipukul, dan kemudian dia akan muncul sebagai emas yang murni, barulah emas itu akan digunakan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu hidup kita sama seperti emas yang murni. Alamilah proses Tuhan. Ketika Tuhan menguji kita, Tuhan memberikan malapetaka kepada kita, ingatlah, kita harus punya pola pikir seperti Ayub, yakni seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Nah, saya melihat saudara, ketika malapetaka ini diberikan kepada Ayub, dan rencana Allah Tuhan ingin tunjukkan kepada iblis dan manusia, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Ayub dan keluarganya. Firman Tuhan mencatat di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ayub ketika dia sudah melewati proses malapetaka yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Yang pertama adalah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Berkat yang pertama adalah Ayub menikmati atau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang baru. Dari kata orang saja dia mendengar tentang Tuhan, tapi sejak hari itu saudara, dia mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saya mau berkata kepada kita saudara, dimanapun kita berada saat ini, ketika masalah, malapetaka, ujian datang dalam kehidupan kita, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tapi saudara harus percaya bahwa lewat masalah, lewat malapetaka, lewat pencobaan ujian tersebut, saudara akan mengalami Tuhan. Itu sebabnya jadi orang Kristen jangan mendengar dari orang saja pengalaman-pengalaman yang luar biasa, tapi saudara harus mengalami pengalaman iman dengan Tuhan. Ketika saudara sakit, saudara bersaksi bahwa saya dulu pernah sakit, tapi Tuhan adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang sangat luar biasa sehingga saya
disembuhkan. Dulu saya orang yang susah, orang yang miskin kekurangan. Tapi ketika saya mengasihi Tuhan, saya belajar mengikuti perintah Tuhan, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hari ini saya bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, saudara harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan dari kata orang saja, tapi harus dari kata hati saudara. Artinya, saudara yang mengalami, sehingga ketika saudara bersaksi, maka kesaksian saudara akan menjadi kuat dan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan kesaksian saudara. Yang kedua saudara, berkat yang Ayub alami adalah dia menjadi berkat bagi sahabatnya saudara, di mana mereka datang saudara, maka Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Mereka dulu memperkatakan hal-hal yang kurang benar tentang Ayub, bagaimana dia berdosa. Tapi ketika Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan, maka berkat yang luar biasa adalah Ayub menjadi orang yang mendoakan mereka. Artinya saudara, kita semua harus jadi orang yang ketika kita diberkati, kita harus melihat bahwa kalau orang pernah berkata yang buruk kepada kita, kalau mereka datang kepada kita, maka kita harus mendoakan mereka. Karena saya yakin orang benar berdoa, maka berkat akan tercurah bagi orang yang didoakan. Kemudian yang ketiga saudara, apa yang pernah Ayub kehilangan saudara, yakni harta kekayaan dia saudara, Tuhan memberkati 2 kali lipat. Kalau jumlah binatangnya kurang lebih atau hewannya kurang lebih sekitar 11.000, maka Tuhan buat pelipat gandaan sehingga menjadi 22.000. Di situ dicatat dari ayatnya yang ke-12, saudara, berkata bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Saudara perhatikan, berkat yang ketiga adalah adanya pelipat gandaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ayub. Wow, ini luar biasa. Ini bukan teologi kemakmuran, bagaimana kita mengasihi Tuhan kemudian kita akan mendapatkan berkat 2 kali lipat. Tapi ini sebuah firman Allah yang harus kita percaya dan harus kita aminkan. Karena saya yakin ketika Tuhan menguji kita, maka ada berkat juga yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang keempat saudara, Ayub mendapatkan kembali anak-anaknya yang pernah hilang. Bahkan Tuhan menggantikan anak-anak yang lebih luar biasa. Di mana firman Tuhan mencatat bahwa tidak ada anak-anak yang seperti anak-anak daripada Ayub. Mereka adalah anak-anak yang cantik yang bernama Yemima, Kesia, dan Keren-Happuch. Luar biasa saudara, berkat yang keempat, dia kembali mendapati keturunan yang Tuhan pernah ambil, tapi Tuhan pernah menggantikan dengan yang luar biasa. Dan yang kelima saudara, hidup Ayub diperpanjang atau usianya diperpanjang oleh Tuhan. Ayat 16 berkata, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Sebuah bonus yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ayub, dia ditambahkan umur sehingga dia bisa melihat keturunannya sampai generasi yang keempat. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang percaya yang mengalami proses ujian malapetaka yang datangnya karena seizin Tuhan. Dan saya yakin juga ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Percayalah, hari-hari ini virus corona terus menyebar, krisis mulai terjadi, tapi kita orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar akan terus dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun musim sukar sulit, tapi yakinlah bahwa Tuhan tetap ada di setiap musim kehidupan kita. Saudara, dimanapun saudara berada saat ini, izinkan saya berkata kepada kita bahwa ketika Tuhan memberikan malapetaka, maka di balik malapetaka itu ada rencana Allah yang luar biasa. Dan saya yakin di akhir daripada rencana Allah, maka ada berkat-berkat rohani jasmani yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Alamilah dan bagikanlah kepada orang-orang yang saudara jumpai,
ketika saudara berkata kepada mereka bahwa saya dulu seperti begini, tapi karena Tuhan, maka saya bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau berdoa buat saudara, dimanapun saudara berada. Mari saudara bisa angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri di dada saudara, dan saya mau berdoa. Apapun masalah saudara, percaya bahwa masih ada mujizat yang terjadi sampai hari ini. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua umat Tuhan yang telah mengikuti khotbah Tuhan pada saat ini Tuhan. Aku berdoa, Bapa, mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada di antara anak-anakmu yang mungkin sedang kecewa dengan Tuhan, aku berdoa biar firman Tuhan ini jadi rema kekuatan bagi mereka Tuhan Bapa. Biar mereka mendapatkan pemahaman yang baru, bahwa hari-hari ini kalau mereka mengalami ujian, mereka tidak jauh dari Tuhan, tapi mereka terus mendekat kepada Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur, mereka membuktikan bahwa mereka orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan mereka juga mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang diproses, dibentuk seperti emas Tuhan. Aku berdoa Tuhan berikan mujizat dalam kehidupan mereka Bapa. Yang sakit aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang hari-hari ini sedang membutuhkan kebutuhan ekonomi, Tuhan beri berkat, bukakan tingkap-tingkap sorga Bapa. Dalam nama Yesus Bapa, aku berdoa biar mereka semua yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini Bapa mengalami mujizat sama seperti yang Ayub alami Bapa. Puji Tuhan, terima kasih untuk segalanya Bapa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami percaya bahwa rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih buat saudara sudah mengikuti khotbah-khotbah saya, renungan-renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan di YouTube, biar saudara bisa jadi berkat, dan saya yakin percaya kita semua akan jadi orang-orang Kristen yang menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah memberikan yang buruk dalam kehidupan kita, tapi selalu memberikan yang terbaik. Amin.